Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan pada kesempatan yang bahagia ini. Alhamdulillah kita masih dapat belajar walaupun proses pembelajaran kita jarak jauh, tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa semangat kita, rasa istiqomah kita untuk melakukan kebaikan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pada kesempatan pembelajaran seni budaya dan keterampilan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang olah vokal. Olah vokal, dalam olah vokal kita akan membahas lebih khusus tentang mengenai pernapasan. Pernapasan itu terbagi menjadi 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan diafragma, dan pernapasan perut. Untuk pernapasan dada sendiri, yaitu caranya adalah kita mengolah pernapasan saat bernapas, tapi pertahanannya atau menahannya napas tersebut berada di lingkungan dada kita. Contoh seperti ini. Seperti kita sudah proses menahan napas. Nah, untuk pernapasan diafragma itu adalah pernapasan dada dan perut. Untuk pernapasan dada dan perut caranya seperti ini. Kita tarik dari hidung, mulut kita dibuka sedikit. Jadi antara perut dan dada seperti itu. Nah, untuk pernapasan yang ketiga yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut seperti apa? Seperti biasa saja kita sedang menarik napas. Perut kita yang berada di lingkungan kita. Jadi sedang kita menahan napas seperti itu. Narik napas, dihempaskan. Yang bertahan, yang terasa adalah di bagian perut kita. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita praktekkan bagaimana caranya mengatasi pernapasan tersebut sehingga mampu memberikan kualitas saat kita bernyanyi. Karena apa? Kondisi tubuh kita, misalnya dalam kondisi badan kita yang sedang tidak fit atau sedang flu kah, atau sedang batuk kah, atau dalam kondisi demam seperti itu, tentu akan mempengaruhi kualitas saat kita olah vokal atau saat bernyanyi seperti itu. Nah, jadi kita perlu menguasai 3 teknik tersebut. Kalau memungkinkan kondisi kita menggunakan pernapasan perut, berarti kita mampu untuk mengatasi masalah yang ada dalam kondisi tubuh kita. Misalnya sedang flu, berarti mana yang baik untuk kondisi tubuh kita pada saat itu gitu. Jadi kita harus ingat betul ketika kondisi tubuh kita harus tahu, oh berarti kondisi tubuh saya yang seperti ini cocoknya adalah untuk pernapasan yang misalnya perut kah, atau pernapasan diafragma, atau pernapasan dada tadi. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita praktekkan coba. Contoh menggunakan pernapasan dada. Kita ambil lagu temanya adalah tadi tentang tanah air saja yang mudah. Menggunakan pernapasan dada. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, itu adalah contoh. Jadi kita harus benar-benar memproduksi napas kita berdasarkan dari dada. Karena apa? Kalau kita membiasakan seperti itu, nanti apa? Biasanya kualitas kita, cara kita mengemas suara nada kita yang rendah itu akan lebih memudahkan untuk kita.
Nah, contoh dengan menggunakan pernapasan diafragma. Contoh seperti ini. Ingat, diafragma itu adalah antara perut dan dada atau antara dada dan perut. Berarti ada di tengah-tengah seperti ini. Kalau tadi dada adalah dengan posisi yang seperti ini, sementara posisi kita dengan menggunakan diafragma, upayakan untuk tidak menunduk. Karena apa? Produksi napas kita berada pada posisi dada dan perut. Contoh seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, tekanannya berada pada dada dan perut. Nah, yang ketiga pernapasan perut. Contoh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, kelihatannya 3 metode tadi sepertinya sama saja, tetapi yang benar-benar tahu teknik tersebut ketika kita mempelajarinya. Artinya apa? Ingat, menggunakan pernapasan dada, upayakan suara kita yang ditahan, atau yang cara awamnya, cara sederhananya menggunakan dada saja, tahan. Ya. Pernapasan dada ya. Bernyanyi kita usahakan dari seperti itu. Nah, kalau menggunakan diafragma, tegakkan badan kita antara dada dan perut. Sementara menggunakan perut, tekanannya ada di perut. Ciri khasnya sederhananya seperti itu. Oke, untuk anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian kirimkan tugas ya, hasil dari pengamatan video kalian tadi. Kalian bernyanyi dengan menggunakan yang mana? Silahkan nanti kirim video ke Pak Adi ya. Kalian tuliskan di situ, Pak, dengan nama siapa, kirimkan ke nomor Pak Adi tugasnya, dan Pak, saya menggunakan pernapasan ini. Silahkan kalian tampilkan sesuai atau tidak nanti pernapasan kalian yang kalian coba pelajari tadi, sesuai tidak dengan yang kalian kirimkan sama Pak Adi. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.